Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulan ba'da. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wa hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kepada Allah taala yang mana Allah taala telah memberikan kita berbagai macam karunia, kenikmatan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, begitu pula nikmat Islam, yang dengan itu semua kita masih diberikan suatu kemampuan, suatu rasa, suatu kekuatan untuk bisa selalu mentadaburi, memikirkan, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala firmankan di dalam surat Az-Zariyat, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah taala. Islam sangat menjunjung tinggi sekali sesuatu yang namanya akal. Yang mana akal ini berasal dari bahasa Arab aqala yaqilu, yang memiliki arti yang sangat banyak, arti yang sangat luas, yang salah satu diantaranya artinya ialah sesuatu yang bisa dipikirkan, sesuatu yang bisa dijalankan, sesuatu yang bisa untuk memutuskan perkara, sesuatu yang bisa untuk menjelaskan sesuatu, yang mana pastinya akal merupakan sesuatu pemberian anugerah yang termasuk terbesar dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan akal tersebut membedakan antara manusia dengan hewan, yang mana dengan akal tersebut membedakan mana perbuatan baik dan mana perbuatan yang buruk. Urgensi akal dalam pandangan Islam itu sangatlah tinggi. Karena apa? Segala sesuatu yang ada dalam hukum Islam, baik itu Al-Quran, hadis, ijma' ulama, dan lain sebagainya, itu semua kita tadaburi, itu semua kita pahami pasti melalui akal pikiran kita. Pastinya segala sesuatu yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah tidak ada yang namanya berbenturan dengan namanya akal pikiran manusia. Itu pasti. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan agama Islam ini secara fitrahnya pasti berjalan
dengan akal manusia. Pasti berjalan. Pasti berjalan dengan akal pikiran manusia. Tidak mungkin terbelakang, tidak mungkin berbenturan, dan tidak mungkin pula saling berlawanan arah. Maka dari itu, ketika seseorang terlahir ke dunia, itu sejatinya ia telah beragama Islam. Ia telah berpemikiran Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu hadis, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunasrani aw yumajjisani." Setiap bayi yang dilahirkan itu pasti dilahirkan dalam Islam. Akan tetapi oleh sebab bapaknya itu Yahudi, Nasrani maupun Majusi, ataupun lingkungannya, itulah yang bisa menentukan ia memilih agama. Maka dari itu, akal merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memahami suatu kebenaran. Karena apa? Karena tidak mungkin suatu kebenaran itu tidak dipikirkan melalui akal. Begitu pula suatu kesalahan pasti akan dipikirkan, diputuskan melalui akal. Maka dari itu, akal merupakan suatu kado terindah, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang sangat urgent yang ada pada diri manusia, yang dengan akal tersebut dapat mengarahkan manusia mana sesuatu yang baik bisa diputuskan, mana sesuatu yang salah bisa diputuskan. Maka dari itu, jamaah hadirin hadirat rahimahullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Quran kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Begitu pula Allah tetapkan penjabarannya melalui lisan nabinya Muhammad SAW pada hadis-hadisnya yang sangat banyak 1400 tahun yang lalu juga. Itu semua tidak ada yang berbenturan dengan yang namanya akal. Pasti sejalan, pasti sejalan. Adapun kalau kita ditanya, kenapa ini kok nggak sesuai dengan akal kita? Bukan berarti tidak sesuai. Akan tetapi akal kita lah yang belum sampai kepada pemikiran tersebut. Akal kita yang tidak sampai. Makanya banyak para filosof Yunani yang mana sejatinya mereka itu mengedepankan akal dalam teori-teori ilmu mereka, dalam teori-teori pengetahuan mereka. Banyak di antara mereka yang meninggal ataupun mati dengan bunuh diri. Karena apa? Tidak ada kepuasan di akal. Akal tidak diatur oleh wahyu, karena mereka tidak beriman, tidak mempercayai terhadap apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Begitu pula pada hadis-hadis Nabi. Bagi mereka yang tidak sesuai dengan akalnya tidak sejalan. Berbanding terbalik dengan kita sebagai umat muslim, yang mana Allah Ta'ala telah memberikan kita petunjuk Al-Quran, petunjuk hadis. Allah lebihkan kita berbeda dengan binatang, yang mana binatang tidak memiliki akal. Allah beri kita juga nafsu, akal, yang dengan akal tersebut kita bisa memikirkan sesuatu, mana nafsu itu baik, mana nafsu itu buruk. Yang dengan itu semua kita bisa membuat suatu keputusan. Jikalau akal merespon sesuatu buruk, pasti keputusannya buruk, jangan dilakukan. Yang ketika akal merespon itu baik sesuai dengan Al-Quran Sunnah, lakukan.
Semua itu sejalan dengan apa yang telah Allah tetapkan dan apa yang Rasulullah SAW tetapkan. Itu pasti. Tidak ada yang berbenturan. Sesuatu hukum dari Allah Subhanahu wa taala dan nabinya itu tidak ada yang berbenturan. Sudah banyak kaum-kaum sebelum kita, kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Nuh. Karena kebanyakan mereka keluar dari fitrah akalnya. Allah melarang mendatangi sesama jenis. Mereka melakukannya. Allah langsung timpakan azab. Allah Ta'ala mengirimkan Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya kepada kaum-kaumnya. Allah berikan mereka akal. Tapi karena mereka tidak beriman, tidak menggunakan akalnya dengan semestinya, maka Allah Subhanahu wa taala timpakan azab. Dan kita pada zaman sekarang seharusnya berpikir dengan akal kita. Kalaulah bukan karena ridha Allah Ta'ala, izin Allah Ta'ala, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad, mungkin segala sesuatu kemaksiatan, segala sesuatu hal yang keluar dari akal kita keluar dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, pastinya kita akan bernasib juga sebagaimana kaum-kaum sebelumnya. Maka dari itu, bersyukur kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW karena azab kita ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, mari kita pergunakan akal kita. Untuk apa? Agar tunduk kepada wahyu, agar tunduk kepada hukum-hukum yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan hukum-hukum yang telah Rasulullah SAW tetapkan dalam hadis. Begitu pula penjabaran-penjabaran para imam, para ulama-ulama terdahulu, ulama tafsirkah, ulama hadiskah, akidah, semuanya, usul fikih, semuanya Allah Subhanahu wa taala sudah buka. Maka dari itu, dalam konsep pendidikan Islam sangatlah penting kita mempergunakan akal kita yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk berpikir, terutama di zaman sekarang, zaman yang penuh dengan perbedaan, zaman yang penuh dengan transformasi dalam segala hal. Informasi kita dapat temui secara langsung dengan membuka HP, laptop, dengan membuka internet. Kita pengen apa ilmu ada semua. Kita menginginkan sesuatu yang kita tidak tahu sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala tampakkan semua. Maka dari itu, akal adalah sesuatu anugerah yang terindah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Yang mana jika kita implementasikan dengan keadaan kita sekarang, maka seharusnya akal yang harus tunduk kepada segala sesuatu yang Allah telah tetapkan, baik itu Al-Quran maupun segala sesuatu yang telah Nabi SAW tetapkan dalam hadisnya. Tidak ada sesuatu pun dalam hukum Allah dan Rasulnya yang bertentangan dengan namanya akal. Jikapun ada, maka berarti akal kita yang belum nyampe kepada hukum tersebut, kepada ketetapan tersebut. Maka dari itu pula pentingnya kita menggunakan akal pikiran kita untuk memahami segala sesuatu yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran dan segala sesuatu yang telah Rasulullah SAW tetapkan dalam hadis-hadisnya, untuk kita implementasikan kepada realita yang ada pada zaman sekarang.
Pasti banyak perbedaan. Bagaimana tata cara kita mendengar, tata cara kita mengajar, tata cara kita untuk mentadaburi segala sesuatu di zaman yang serba canggih sekarang. Maka dari itu, pergunakanlah akal kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita mempergunakan akal kita keluar dari fitrah. Maksudnya gimana? Maksudnya kita keluar dari segala sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetapkan. Jangan. Entah itu berbuat maksiat, entah itu berbuat kesalahan. Walaupun tidak ada orang yang memiliki sifat bersih dari namanya kesalahan dan dosa. Tetapi Allah Subhanahu wa taala pasti memberikan suatu simpulan, memberikan suatu obat bagi orang-orang yang melakukan kesalahan atau dosa, yaitu berupa taubat. Selama nyawa masih di dalam jasad, belum dikerongkongan, insya Allah taubat kita pasti terima. Maka dari itu pula, pergunakanlah akal tanpa keluar dari fitrah yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul tetapkan dalam Islam. Maka dari itu pula, pergunakanlah akal untuk memahami, untuk mentadaburi, untuk mempelajari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jikalau ia bertentangan akal tersebut dengan Al-Quran, hadis, maka tinggalkan. Karena Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah berkata, sungguh rusak dunia ini, sungguh rusak alam ini, jika seseorang mempertahankan akal pikiran dahulu dibandingkan dengan wahyu, dibandingkan dengan hukum-hukum yang telah Allah tetapkan. Karena apa? Akal manusia itu terbatas, sedangkan wahyu itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah menciptakan suatu hukum, menciptakan suatu akal untuk berpikir, pastinya untuk kemaslahatan manusia tersebut. Pastinya untuk suatu kebaikan manusia tersebut. Maka dari itu pula, mari kita selektif. Mari kita pergunakan akal kita dengan sebaik-baiknya di zaman yang serba canggih. Jika akal kita bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis, bertentangan dengan perkataan para ulama-ulama yang hanif, yang lurus, maka tinggalkan. Pergunakan akal kita dengan sesuatu yang sesuai dan pastinya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Beberapa ulama juga menyimpulkan bahwasanya jikalau suatu kaum telah mempergunakan akal pikiran mereka dahulu dibandingkan dengan wahyu, dibandingkan dengan hukum-hukum yang telah Allah Ta'ala dan Rasulullah ciptakan, maka tinggal tunggulah kehancuran kaum tersebut. Ini selaras dengan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Bagaimana kita memandang kaumnya Nabi Musa, bagaimana kita memandang kaumnya Nabi Saleh, bagaimana kita memandang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, bagaimana kita memandang kaumnya Nabi Isa alaihissalam, yang mereka keluar dari fitrah akalnya, yang mereka keluar dari fitrah ketaatannya, yang Allah Ta'ala tegur langsung mereka. Dan Allah Ta'ala abadikan kisah-kisah mereka dalam Al-Quran. Ini merupakan suatu nikmat tersendiri bagi umat Nabi Muhammad SAW, yang Allah kabarkan dalam Al-Quran yang tidak ada di kitab-kitab agama lain. Dari itu, semua agama memang mengajarkan kebaikan.
Tapi belum tentu semua agama mengajarkan kebenaran. Kita bisa menggunakan akal kita, pikiran kita, selaraskan dengan konsep pendidikan yang ada sekarang. Jangan sampai bertentangan dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah turun. Karena pasti kita tinggal menunggu kehancuran. Kalau kita menggunakan akal pikiran kita dahulu dengan meninggalkan apa-apa yang telah Allah turunkan dan Rasulnya tetapkan, yakni Al-Quran dan hadis. Maka dari itu pula bijaklah kita dalam menggunakan segala sesuatu hal, baik itu media sosial, baik itu handphone, laptop, dan lain sebagainya. Gunakan akal kita. Karena apa? Pilihan segala sesuatunya ada dalam akal pikiran kita. Kita menggunakan handphone bisa kita gunakan untuk kebaikan, atau bisa kita gunakan buat kejahatan atau kemaksiatan. Maka dari itu, akal adalah sesuatu alat yang telah Allah anugerahkan pada manusia yang dengannya bisa membuat manusia itu memutuskan, berpikir, mentadaburi. Ini benar, ini salah, ini harus dilakukan, ini ditinggalkan. Ini wajib dan ini haram. Ini halal dan ini makruh. Itu gunanya. Yang mana harus tunduk kepada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dan kepada sesuatu yang nabinya, ya, Nabi Muhammad SAW tetapkan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Karena segala kebenaran, segala kebaikan, segala kebersihan akal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia tidak luput namanya dari kesalahan dan dosa. Kami akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah ila liqa'i ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.